Komono, betul kan? Okey, tetapi kita akan DC kita akan tingkat ke web 3.0 kemudian lah, right? Okey. Nah, ini kenapa kita nak buat pun sudah faham kan? Kita mesti ada apa itu alasan, the reason kenapa kita nak buat platform ni, betul tak? Ya. Ha? Mengerti tak? Do you understand? Why? Why? Silakan. Apa? Mike? You mau understand mah? Trend ya. Jadi sekarang semua kan memiliki HP, betul tak? Ya. Siapa HP yang tak ada game? Kan? Tapi semua itu game yang anda biasa. Ha? You bisa depo lagi dan tidak bisa buka game di Facebook, kena depo. Beli dia punya point-point main tetapi tak ada cuan. Betul tak? Itu jangan hanya untuk buang masa. Tapi sekarang kita punya ini yang sudah ada beberapa game sudah dipasang yang kita faham, yang kita bisa main dan cuan profitnya, betul tak? Ini kita lihat trend. Jadi kita buat dulu permulaan saat ini kita luncur web 2.0 supaya kita bisa kembangkan kita punya komunitas dulu, ya, alright. Nah, sebenarnya kita luncur lah, inilah negara-negara yang kita udah ada member, okay, Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Korea, Australia dan juga akan kembang lagi saat kemudian. Di saat ini semua pasaran di sini yang paling mantap siapa? Indonesia. Betul ke? Ya. Dari siapa? Indonesia Jadi paling itu banyak. tepuran kamu ya. Alright. Okay, Indonesia betul yang paling mantap sekali omsetnya sekarang, paling gede sekali membernya sekarang. Okay. Jadi alright, seterusnya jalan yang ini. Saya percaya teman-teman udah ada akun semua ya. Nah, bisa login, nampak lihat ini kan? Betul kan? Ini merupakan kita punya ekosistem. Tapi mengerti tak apa ekosistemnya, fungsi-fungsinya? Siapa yang tak mengerti? Ambil tangan. Ambil. Sini semua mengerti? Ya, Pandai. sikit-sikit Tangan ni tak, je. kenapa tak ambil tangan? Ambil tangan. Kita baru faham. Baru lihat ya. Nah, di sini kita yang kalau bisa lihat sini kita punya ekosistem terkini sekarang ni ada 8 fungsi, 8 bahagian, 8 division ya. Okey, saya akan jelasin satu persatu. Yang pertama sekali ialah aset. Aset ini merupakan kita punya pusat kewangan. Berarti kita di sini bisa buat 6 fungsi. Pertama ialah depo. Kan? Kerana kita main game menggunakan wang, betul kan? You nak cuan, you kena depo wang. Okay? Depo, saat kita depo bisa pilih dua jalur, PEP 20, TAC 20. Kan? Okay? Dia depo USDT ke aset. Kedua, saat kita depo, kita nak mulai kita main game, kita kena swap. Swap ke kita punya coin. Baru bisa kita gunakan untuk membeli bahan-bahan di permainan. Swap yang kedua. Ketiga, saat kita udah main di permainan dapat profit kan? Dapat profit nak buat apa? WD, betul. WD itu juga di kita punya aset. Kita kena nanti akan tunjukin sistemnya bagaimana. Keempat ialah kita bisa transfer kita punya profit tukar wang kepada teman-teman. Atas dan bawah, ya. Kelima ialah kita kena transfer kita punya itu dana ke kita bagi, ya. Okey, untuk mulain. Keenam yang baru kita luncur ialah mini game pada tanggal 9 Disember ini. Baru saja, ya. 6 fungsi. Ini ialah aset sini. Okey. Pengumuman faham ya? Apa itu pengumuman? Masih sekarang kalau teman-teman klik masih tak ada info lagi, kita masih belum muncul. Ini ialah papan peringkat. Faham tak papan peringkat? Kenapa? Saat kemudian kita akan kasih beberapa kompetisi. Seperti siapa yang top player itu dapat apa-apa bahan, ya, airdrop maupun ganjaran ya, begitu ya. Okey, papan peringkat. Ini ialah you punya avatar di sini. Di sini klik, dia ada beberapa misi. Di sini sama umpama mini game. Nanti akan klik yang akun yang benar ya. Okey, klik di sini kita untuk main di mini game. Ini company profile. Di sini profile pribadi kamu. Di sini profile pribadi, okey, yang sesiapa yang nak kirim pautan kamu, undang teman-teman adalah di sini. Ada di sini ya. Siapa yang tak mengerti sini? Siapa yang tak mengerti? Sini, profile tu ada
pautan kamu. Nanti saya akan tunjukin ya. Dan kita undang teman-teman untuk gabung di permainan mini yang kita sudah muncul. Nah, di permainan mini ni kenapa kita nak undang? Yang pertama, mereka tak perlu depo. Gratis. Ya, free. Ya, tak perlu buat apa-apa depo seperti game pusat kita ya. Kedua, saat mereka gabung main, mereka akan menerima airdrop. Itu manfaatnya ada nilai kemudian. Airdrop apa kita tak umum lagi ya. Alright, okay. Jadi kita undang untuk teman-teman bermain secara gratis dan mengikuti misi-misi kita. Ada beberapa misi supaya mereka terima airdrop ya. Nah, saat mereka terima airdrop, mereka kapan bergabung di pusat permainan itu berarti mereka pun secara otomatis di bawah jaringan kamu. Ya, kamu bisa klik di jaringan kamu, bisa cek siapa yang sudah depo, siapa yang sudah aktif begitu. Ya, sini semua ya. Yang tengah-tengah ialah info lah, TV lah. Kita klik, kita bisa lihat info seperti kita menu berita-berita lah begitu ya. Okey, faham tak Bu? Faham ya? Alright. Sudah faham, nanti saya akan minta Ibu ya, keluar untuk jelasin ya. Okey. Nah, ini permulaan avatar kita. Okey. Dari avatar teman-teman bisa lihat ya, sekarang dia punya fashion, celana, sepatu tu semua masih tak ada warna. Betul kan? Tetapi kita sudah buat persiapan. Rencana kita saat kita ke NFT nanti, semua yang kita pakaiannya yang kita bisa tukar itu ada nilainya. Tukar dari mana? Daripada sini. Ini dia. Ini daripada kita main mini game. Lihat tu, dia punya fashion tu. Okey, kita akan sekali berubah. Itu merupakan you punya koleksi yang ada batasan. So saat kita ke NFT itu, koleksi kamu tu bisa dijual pada harga yang di pasaran, ada nilainya begitu ya. Kita di sini misi-misi yang kita tadi saya bilang tadi, kita ada 3 misi. Nanti saya akan tunjukin ya. Yang pertama di login, ikutin harian. Okey. Hari pertama login, terima berapa. Hari kedua, ketiga dan seterusnya dan ulangi sekali lagi ya. Misi kedua ialah kita bisa undang sesiapa yang undang itu yang gabung di mini game secara gratis tu, kamu juga akan terima ganjaran. Ya. Okey, betul kan ganjaran kan? Okey. Yang ketiga ialah kita ada beberapa social media. Kita bisa klik dan follow sekali saja sudah terima yang airdrop begitu. Ada Facebook, Twitter, social media, YouTube dan mini game begitu ada 5. Kalau klik sekali saja. Itu. Jadi misi tiap hari kena login, iaitu sponsor itu kena bergantung teman-teman berapa yang kamu bisa sponsor ya begitu. Alright. Nah, ini ada status you punya energy. Nah, ini semuanya ada di sini tapi masih belum 100% fungsi ya. Dia masih upgrade lagi ya. Okey, alright. Nah, seterusnya kita main game yang ini. Sorry, excuse me, baru makan. Ini baru ya? Yang ini baru. Apa dia? Ini juga udah ada di mini game. Ini akan muncul. Oh, Sekarang ada belum 2. ya? Sekarang masih ada Yang yang satu jam dice, dan yang itu kan? yang lain satu lompat. Okey, yang potong itu belum lagi. Okey, alright. Cantik ya cewek ni ya, seksi ya. Okey, alright. So sekarang masih ada 2 lagi, tapi kita akan tambah mingguan dan mingguan kemudian ya. Kita akan tambah lebih banyak seperti sport lah, racing lah seperti itu ya. Okay, lepas terus ini video singkat kita bisa lihat kejap. Nah, ini ya. Ini saat kita klik di kita punya profile pribadi di sini, profile kan. Di sini invite friend dan setiap akun kita bisa pilih bahasa. Kalau setengah teman-teman risau, bahasa Inggeris tak bisa faham, kita bisa klik bahasa Indonesia, ya. Okay. So invite friends ini kapan kita klik kita akan datang di sini. Inilah kita punya referring, kita copy ini, klik saja, dan kamu tampal di WA teman-teman ataupun di sosial media kamu, ya. Seperti itu, up to you, ya. Alright, ini saja. Ini sudah paham semua ya. Alright. Setiap akun di New Society ini tak ada batasan. Berarti bedanya email dan username sahaja. Orang yang sama, HP nombor sama itu bisa diulangi. Ya, no problem. Alright. Batasannya ialah limitnya ialah bedanya email dan username. Password sama no problem. Ya, kata sendiri sama no problem. Okey, yang pertama kita nak jelasin ialah kita punya game.
utama namanya Nature Secret ya. New Society ialah platform perusahaan. Game kita namanya Nature Secret. Apa itu Nature Secret? Nah, saya percaya faham, teman-teman dah faham ya. Kita ada gabungan 3 jenis permainan, kan? Pertanian, peternakan, dan penambangan. Tiga ini is up to you. You bisa pilih nak gabung yang mana. You nak main semua pun bisa. Nak main satu pun bisa. Nak main 2 pun bisa. Ya, okey. Tak bisa main 0 lah. 0 tak ada kan? Okey. 1, 2, 3 begitu. Kamu bisa gabung. So, di sini jadi saya akan jelasin untuk pertanian. Teman-teman bisa mengerti tak ini? 4 kotak ni apa bedanya? Apa? Masih kosongnya, butuh bibit. Ya, betul. Lagi satu. Satunya untuk panen tanah. Ya, untuk panen tanah. Okey, untuk kita beli tanah akan dialokasi di sini. Nah, setiap kotak besar itu maksimal 12 bidang tanah sahaja. 12 ya. Maksimal. Ingat ya. Maksimal. Tetapi kotak pertama itu saat kita beli tanah kan, kita tambah-tambah sehingga 12. Untuk kotak yang kedua saat kita nak kembang, kita kena bayar pajak 300 sekali sahaja. Nah, itu bedanya. 12 tanah merah. 12 Merah atau gabungan. gabungan. Okey, gabungan 12 tanah. Nak catat ya. Ingat ya, kalau nak extend, kalau tidak mungkin masa depan teman-teman dia nak extend kena diminta bayar 300 lebih. Kenapa you tak mau dengan saya? Kena bayar pajak sekali 300 untuk kotak kedua, ketiga dan keempat. 300 USD. Ya, ada kau tak cek seperti 300. Ya. Okey, sekali saja. Kamu baru bisa tambah untuk tanah yang ke-13 sehingga 24. Yang ke-13 sehingga 36 itu lagi tambahan 300. 37 sehingga 48 itu tambahan 300 lagi. Faham tak? Coba ulangi. Hah? Apa? Balik lah. Ulang slow ah. Iya, selesai. Jadi satu kotak. Okey lah. Kotak pertama gratis. Gratis. Setiap orang yang mulai dari petani, dia beli tanah kan, itu tak perlu bayar apa-apa. Dia sudah beli tanah kan. Okey. Tapi dia sudah tambahin sampai sehingga 12 kotak, 12 bidang. Iya. Dia nak tambah lagi kan. So kotak itu dah penuh. Jadi dia kena diisikan di tepi. Baru bayar 300. Dia butuh bayar 300 dulu. Ya, sebagai pajak ya. Okey, clear? Clear. Clear ya? Ketiga dan keempat untuk sekali saja. Alright. Peternakan satu ladang maksimal 700 ekor ayam. Yuk satu ekor pun dia tak akan bosan. Dia akan berkeliaran sendiri. 700 pun dia tak akan lari keluar. Dia disiplin, dia akan duduk dalam. Okey, tak akan macet ya. 700. Untuk penambang itu nanti ini tak ada batasan penambang. Kira penambang kita ikutin you punya roti. Itu saja. Alright. Nah, daripada hasil tiga-tiga permainan ini, di mana kita bisa buat transaksi? Di toko. Di toko sini ialah saat kita nak beli untuk mulai game. Saat sudah panen, sudah terima hasil, semua dijual di sini juga. Ya, okey, faham ya? Alright. Yang ini UE, ya, apa dia? Yang ini UE yang saat ini. Tetapi berita baik ialah kita akan upgrade UI yang lebih cantik. Ya. Ini target minggu depan. Ya. Jadi teman-teman jangan kaget kapan login. Nampak UI-nya beda ya. Ini fashion yang baru ya. Alright. Ya, nampak lebih cantik kan? Ya. Ya, banding dengan tadi. Sedap di mata lah. Sedap di mata ya. Ya. Sedap di mulut juga. Okey, alright. Semua itu sama. Yang ini di bawah ini ialah fungsi shop. Shop artinya yang si pemain itu nak beli bahan-bahannya di sini. Ya, nak beli tanah, benih, pupuk, ayam, di semua di sini. Ni gudang, warehouse artinya kamu udah panen hasil kamu simpan di store kamu. Ini omongnya warehouse, ya. Okey? Baik, ini saja. Ini di depot masih belum ya. Okey, seterusnya jalan sini. Nah, ini juga UE yang baru. Lihat tu, yang semua itu dah beli. Ini semua peringkat lah. Ini kita nak buat roti
ini nak beli benih itu gabungan telur dan itu gandum. Ini nak beli ayam semua itu. Ayamnya comel ya. Ayam Okey. sini. Semua begitu ya. Jadi Alright. gemuk. Alright, baik. Ikut dah setakat ni. Ibu, mari ya. Ikut dah. Alright. Okey, inilah kita punya coin yang kita cipta untuk mulai kita main game. Setakat ini kita punya kurs satu persatu. Stabil. Tak ada naik, tak ada turun. Okey. Kita sudah depo USDT, kita convert ke NSC. Ya. Dah convert NSC dari sini, kita baru bisa guna NSC, kita kena convert ke kita punya game. Kena di depo ke kita bagi. Ada dua proses depo ya. Pertama dari aset kan. Tadi saya bilang ada 6 fungsi kan. Salah satu ya kita dari aset kita kena transfer ke kita punya game. Teman-teman kenapa? Karena ini merupakan satu sesi latihan juga ya. Ya. Kamu udah pulang, kamu bisa jelasin ke belakang. Daripada depo aset, udah convert NSC, kamu kena transfer lagi ke game. Okey, dari sini baru bisa kamu ke tadi itu toko untuk beli bahan-bahan tadi. Ya. Nah dari sini kita jual pun kita akan terima NSC, betul kan? Kita menjual, kita mengandung telur dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman yang nak pilih untuk WD, dia pertama kena swap ke USDT. Ya, saat swap proses fee 3%. Ingat ya, sekali ya. Tak kisah jumlah berapa, 3%. Okey, jumlah ya. Daripada USDT di aset, nak kirim keluar ke wallet lagi tambah 3%. Jumlahnya? Tak, salah. 5,7. Kenapa begitu? Nah, teman-teman bingung. Nah, misalnya sekarang Ibu Yu nak beda 100. You convert 100 NSC ke USDT 3% kan? Sisanya berapa? 97. Lepas 97 itu convert ke USDT 3%, jumlah sekali 5,7. Ya. Bukan 6, ya? Faham ya? Alright. Nah, lagi satu opsi yang teman-teman bisa hemat. Dah hemat tak? Itu 5,7. Bagaimana? Bisa transfer ke teman lain. Itu gratis. Misalnya saya teman dia nak sponsor saya. Saya kasih dia rupiah, dan transfer NSC kepada saya bisa aktif. Itu gratis. Paham tak? Okey. Kalau nak hemat ya, nak hemat begitu. Okey? Paham ya sini? Koin yang kedua maupun koin utama kita namanya NST. NST itu artinya kita makan koin utama yang kita tunggukan, kita akan listing kemudian. Kapan? Nak tunggu kita nak komunitas mantap. Kita masih belum capai kita nak target untuk komunitas ya. NST ini hanya bisa lewat melalui penambang saja. Tak bisa dibeli, tak bisa di-convert. Only you do penambang baru bisa terima. Bisa trial NST. Okey? Setakat ini NST ini bisa sudah terima dari penambang, bisa convert ke NST dan buat proses yang seterusnya. Okey? Kalau tidak, you simpan. Kenapa? NST ini masa depan akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Karena kita masih lagi akan luncur lebih banyak lagi projek yang hanya teman-teman yang memiliki NST ini baru bisa gabung. Okey, dan seperti kita punya apa itu? Peta masa depan tahun depan lah. Ini kan Disember. Okey, sepatutnya saya catat 2024 ya. Okey, mungkin Disember 2025. Okey, tak apa, kita faham dah. Okey, kita sudah luncur sini. Yang ini sebelum quarter pertama itu sehingga tahun depan Maret lah, begitu ya. Kita akan ini. Berarti sekarang kita USDT convert NSC kan? Ini fungsi kita akan hapus. Berarti seterusnya teman-teman yang nak gabung, mereka harus beli NST daripada player. Baru ada permintaan, baru ada nilainya akan meningkat. Ya begitu. Kita akan burn proses itu. Okey, dan kita akan on chain. Nah, kita juga akan luncur kita punya coin sendiri. Okey,
di pasaran. Nah, ini juga kedua, kita akan kasih mulai. Ini yang kita punya rencana. Kita omong sampai di sini dulu lah ya. Okey, ini teman-teman kasih mengerti. Ini kita punya peta perkembangan roadmap ya kita untuk tahun depan. Alright. Okey. Okey, untuk pertanian kita mulai dah daripada game ya. Okey, ini 3 jenis tanah ya. Sini semua sudah memiliki tanah. Sudah kan? Sudah. Dah ya. Nah, kita ada jenis tanah kan? Okey. Ini saat permulaan nilainya. Okey, 150, 350, 1000. Tahu tak berapa jumlah keluaran tanah oleh platform? Tahu tak berapa banyak? Jumlahnya 100,000 lot sahaja. Ini tak perlu foto bro, ada semua di PPT. Ya. Teman-teman, nanti klik di Linktree. Teman-teman yang ada seperti Joe, dia akan kirim kepada kamu semua. Linktree kita ada beberapa material yang kamu bisa download buat turun, ialah PPT. Ada banyak bahasa. Kedua, kita ada tutorial video YouTube, bisa download. Dan kita ada pautan Telegram. Kamu bisa join dan lihat semua informasi dari saat hari pertama sehingga terkini. Ya, klik di Telegram ataupun buat turun daripada Linktree. Ya, semua yang kita sudah update kita akan buat turun di Linktree. Ya, okey. So semua 100,000 lot sahaja. Iaitu gabungan 10,000, 30,000 dan 60,000. Okey. Tahu tak bagaimana kita luncur kita punya tanah? Bagaimana kita buka penjualan tanah? Bagaimana? Mengerti tak ibu-ibu? Belum. Teman-teman yang sudah gabung, kita selalu ada kirim. Baru tadi saya kirim itu di grup semua. Sisa sekarang itu masih sisa 6%. Berarti kita tak akan buka pasaran semua sekaligus. Kita akan kontrol 1,000 demi 1,000. Daripada saat hari pertama kita luncur, kita baru keluar 1,000. Sudah habis dijual 1,000 yang kedua. Next 1,000 yang ketiga, keempat, kelima, keenam sampai setakat ni ke-9. Jadi setiap 1,000 yang habis dijual, bedanya ialah harganya akan meningkat. Seperti kita punya commercial, you buy a property, when the unit get lesser, the price get higher, betul tak? Seperti itu, sama kan? Okey, jadi setakat ini harga ya tanah sisa 6% ya, 60 bidang saja setakat ini ya, hari ini ya. Ini harganya. Okey? Nah, jadi berarti teman-teman yang gabung lebih awal itu manfaat. Kerana saat mungkin sekarang bapa you beli 102. Okey? Nah, lagi sisa 60 lot. Udah habis, ini mungkin udah naik 1,250 begitu. Ya. Kan bapa udah cuan. Kerana ini tanah miliki aset kamu. Kerana ini aset ni artinya kita akan buka kita punya fungsi jualan tanah pair to pair. Faham tak? Apa itu pair to pair? Berarti sekarang kan situasinya begini. Bagaimana bisa terjadi? Misalnya saya permulaan, saya tak begitu modal besar. Saya beli tanah, mulai dengan tanah merah. Betul kan? Saya beli, tanah. Saya dapat profit. Saya lagi beli, bukan upgrade ya, tambahan ya. Ya. Saya membeli lagi tanah kuning. Berarti saya sudah ada 2 bidang jenis tanah. Betul tak? Ya. Tanah merah, tanah kuning. Saya tanam. Saya lagi beli tanah hitam. Nah, saat kemudian mungkin satu hari tadi itu 4 lot itu, saya kemungkinan saya ada udah banyak kebanyakan tanah hitam, betul tak? Saya butuhkan lagi tanah merah atau tanah kuning. Tak perlu kan? Saya bisa jual. Jual itu pada harga berikut pasaran pada saat itu. Kamu cuan tak? Cuan kan? Ya, faham ya? Tapi ini fungsi masih dibuka. Jangan tanyain saya, kerana kita masih belum capai target kita. Sekarang masih 9,000, only 9%. Betul tak? Tak sampai 10% lagi. Okay? Bukan saat lagi ya. Nah, itu setiap bedakan teman-teman faham ada maksima benih yang ditanam. Kan? Faham kan? 4, 10, 30. Betul kan?
Dan juga setiap tanah ada maksima harian pertanian. Itu baru sihat. Kalau tak ada kan company tak ada profit, betul tak? Saat sudah capai maksima pertanian, kita hanya perlu butuh bayar pajak. Untuk ulangi sekali lagi. Kerana tanah itu permanent kan? Tak perlu lagi beli tanah. Tanah itu tak akan hapus, betul kan? Hanya dah dihidupkan semula, bayar pajak saja. Faham? Paham. Siapa yang tak faham? Siapa yang faham? Yuk, tak ada respon? Tak faham, tak angkat tangan? Faham, tak angkat tangan? Siapa yang faham? Faham semua kan? Betul tak? Bu, faham tak? Betul? Dah, jangan tipu saya. Silakan masih Merangkum masih semua. mendalami. Masih mendalami. Berapa dalam Bina? Sebab Habis 63 hari harus bayar lagi 50 NSC, habis 63 hari harus bayar pajak lagi 17,65 NSC. Ya. Kalau yang tanah merah Ini pajak ya, Ya. ikutin harga asal. Maupun you beli pada harga ini 5% pajaknya ikutin harga asal. Bukan ikutin Oh, berarti harga bukan yang harga yang terbaru. sekarang. Itu. Oh, Ya, oke. follow the earlier price, the first price, the original price. Okay? Itu yang mau saya. Faham? 5% dari Oke. 1000 bukan dari harga jual. Tidak Pak. Nah di sini. Ini kan ada harian pertanian, kan? Tapi you guys paham tak untuk petani berapa hari baru kita bisa panen? 3 Tiga 3 bulan. hari. 4 bulan. 3 bulan ada tidur dong. 3 hari. 3 hari kan? Betul kan? Jawapan 3 hari betul kan? Benar tak teman-teman? Fikir. Kalau sisa 1 hari bagaimana? Saya baru tanam. Lagi saya butuh 3 hari kan? Tapi masih sisa 1 hari saja. Bagaimana? Apa akan terjadi? Kenapa tak tanya? Tapi kan kalau 126 hari itu sudah berarti 42 kali panen. Betul, kalau itu tetap tepat yang maksimal. Tapi setengah orang itu pemalas, pelupa. Oh, macam tu ya. Selalu HP-nya tak ada bateri. Dia omong-omong dengan Oh, pacar. berarti itu juga. Dia selalu Facebook. Sampai saat itu dia tak ada bateri. Bagaimana? Walaupun hanya sisa 1 jam. Dengarin baik-baik. Maupun masih sisa 1 jam. Ya, ditanam benih dan pupuk ataupun di dalam pupuk, sistem akan tumbuh sehingga lewat 3 hari, panen dia baru akan hapus. Ada masa tunggu. Ya. Paham? Nah, you masih bisa lagi panen gandum kamu. So, company is fair, system fair. You tanam, okay, you tunggu. Okay, tapi itu terpulang kamu lah. Kamu nak buat begini, itu terpulang kamu. Tapi sistem tak akan potong. Ya, tak akan makan. Ya, faham ya? Okay, ini faham? Semuanya jelasin? Jelas? Okey, nah tadi mini game tadi saya bilang ada airdrop kan? Ya. Salah satu item ialah tanah. Kita akan dikasih airdrop tapi kapan saya tak mengerti. Ini dah tanah ya, airdrop dan semua tadi 300 NSC saya sudah bilang kan? Sini semua ada dicatat dah, dicatat di sini Oh, ya. berarti Okey, alright. airdrop boleh dapat tanah ya? Boleh tukar tanah. Kemungkinan if you're lucky. Next side. Ya, kemungkinan saat kita buka fungsi airdrop itu, ya terpulang kepada si pemain. Ya, depends ya. Okey, alright ya. Alright, untuk tanah. Nah di sini. Ini sekarang paket ya. Ini mungkin minggu depan kita akan ubah lagi. Sebab harga tanah sudah beda. Setakat ini harga tanah 4 benih, 4 pupuk, $6. Berarti jumlah yang paling minimal 191. Untuk kuning 455. Okey, dan tanah hitam 1245. Wow. Harga benih dan pupuk itu stabil. Tak akan naik, tak akan turun. Maupun berapa banyak orang beli pun tak akan naik, tak akan turun. Ya, harga bedanya harga tanah saja. Okey? Okey? Okey tak? Okey. Nah, ada soalan tak sini? Ada kan? Ya. Itu yang plus 6 apanya? Benih. Kos benih berapa? Iya. Betul kan? Iya. Pupuk berapa? Satu per tanah. Jadi ini saya asingkan. No. Saya Tambahnya. nak lihat, nak kali teman lihat ini harga tanah.
Jadi kan 4 Kalau bibit. saya gabung, kamu setengah orang tak mengerti pusing ya. Tanah Berarti 4 kan kuning 4 4 bibit. pupuk 6 jadinya totalnya. Ya. Iya. Ya. Karena Jadi ini kan- tanahnya 185, benih dan pupuk 6 totalnya. Iya. Jadi totalnya 191 NSG. Betul. Kasih hadiah ya. Oke. Satu bungkus nasi lemak. Ada apa lagi? Satu NST berapa nilainya? Satu. Satu persatu. Tadi Satu saya banding sebelum satu. STT. NSC stabil, tapi NST itu saat ini masih stabil, tapi saat kita nak udah hapus itu fungsi NSC, beda nilainya NST itu tak sama. Ya, alright. Apa soalan? Tak ada soalan. Nah, kalau saya teman kamu bro, you sudah bilang sama saya berkongsi New Society, silah bro, I'm your good brother. I want to join the pertanian. Apa bedanya tanah merah, kuning dan hitam? How do you answer me? Bagaimana jawaban? Kalau tanah merah itu kan Tanah merah pemula, middle, up. jadi kalau untuk tanah merah itu Bukan, kan tak cuma dapat. bisa 4 bibit saja. Itu dia Kapasitas punya produksi. beza. Bedanya Berapa? kapasitas produksi Ya, berapa? untuk untuk tanah merah 3. Pasti sebab karena tanah merah yang mau bilang 4, kuning 10. Tapi jumlahnya berapa? Saya nak tahu itu number, the exact number. Berapa hasilnya? hasil 1000? Bedanya 2000? Bedanya Jadi 500? kalau tanah merah itu ya dia punya hasil 27 per 9 hari. Betul tak? Tanah, umur sekali lagi. Tanah merah, pasal dia punya tanah merah kan 4 bibit dengan 4 pupuk ya. 4 bibit itu 0,5. So 2 itu tadi yang 6. So 1 kali panen 6. Nah, sini jawapannya. Jumlah hasil gandum. Gandum kan baru profit kita. Ya, ya. Baru bisa jual. Tapi saya nak soalan saya, berapa hasil gandum bedanya? Oh, Jadi total dalam ini. jumlah 126 hari, kalau bro, you kena bilang sama saya, kalau if you buy red land, jumlah 126 hari berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Jumlah gandum saya bisa hasil 168 sahaja. Kalau kuning maupun 63 hari. Tapi dalam 63 2 bulan rata-rata saya jumlahnya 210 gandum. Ini tanah hitam, 6. tahu tak bagaimana hitungannya? Ya. 2 bulan 3 kali. Di sini. Nanti hari ini saya nak kasih yang jelas ya, clear ya. Misalnya tanah merah, kuning, hitam, betul tak? Ya. Short form ya. Oke. Nah, 126 hari tanah merah, betul tak? Ya. Tanah kuning 63, tanah hitam 63. Ibu bisa lihat ya. Ya. Oke. Setiap 3 hari baru bisa panen, betul tak? Ya. Tetap. Maupun you apa tanah, betul tak? Berarti tanah merah kamu bisa panen 42 kali, betul tak? Dikali dengan 4 benih setiap kali, berarti jumlah 168 gandum. Betul? Ini 21 kali panen. Dikali 10 benih, berarti jumlah 210. Betul tak? Ya. Ini ialah 21 kali, dikali 30, berarti 630. Inilah hitungannya. Kalau tidak, nanti teman-teman tanya bagaimana datangnya. You hitung kasih saya. Ini hitungannya. Kalau dia tepat-tepat, dia panen, dia ditanam pupuk lagi. Tanam, ditanam pupuk lagi. Itu maksimal. Kalau dia tunggu, dia akan kerugian hari ini. Itu saja. Oke? Paham ya? Clear? Ini hitungannya. Oke? Ini hitungannya. Jadi saya catat di sini upaya sebab ini saya buat begini kerana saat saya buat Zoom saya tak bisa buka papan kan? Ya. Saya kena catat di sini supaya teman-teman semua bisa paham saat saya buat Zoom. Ya. Okay, clear? Any question? Any question tak? Ada apa soalan tak? Ibu. Untuk harga tanah. Ada tanah tadi dia catat sini. Ya, ikut untuk harga yang sekarang ikut yang 150 apa yang 158 untuk tanah. Harga sekarang means harga sekarang itu harga permulaan.
185. Itu syarat permulaan. Saya nak tunjukin upaya saya nak kasih teman faham. Harga nilai tanah bisa meningkat. Ya. Ini harga sekarang tanah. Tanah yang sekarang. Okey? Clear? Clear tak? Karena ada kuota dia, makanya naik terus. Setiap 1,000. Setiap 1,000. Kita kontrol. Nah, sekarang setakat ni sisa 60 saja. Tadi pagi kalau ada di grup saya sudah kirimkan tadi pagi. Okey. Informasi daripada PN itu kita inform kepada semua, kabarin semua teman-teman baru sisa 60 untuk setakat ini. Ini pusingan ke-9. Okey. Okey, alright. Kalau tak beli lagi, tunggulah depan minggu Tunggu depan. naik lagi. Makin mahal. Terpulang kamu, no problem. Bukan uang saya. Okey. Alright. Nah, okey. Ayam pun juga. Ayam beda sikit. Tanah ada maksimal harian pertanian, tapi kapan udah capai, you tak bayar pajak, tanah itu masih milik kamu. Tak akan hapus. Ya? Faham? Hanya tak bisa diproduksi. Betul. Tetapi ekor ayam itu beda. Setiap ayam dia ada umur hidup sepanjang 66 hari. Kerana ini ayam kena diberi makan gandum setiap 2 hari. Okey? Dia tak perlu ayam jantan. Hanya perlu makan gandum agar produksi 1 telur setiap 2 hari. Dia udah telur 3 capek dia mati. Itu saja. Okey? Dia ada maksimal 66 hari. Telur maksimal 3 capek mati. Jadi goreng KFC. Jadi Tak bisa dijual fried chicken. ayamnya. Okey? Faham? Okey tak? oh, berarti kalau kita lupa bagi makan nih, Bisa dijual gitu. maksimum Bagus sekali soalan. Untuk benih dan untuk ayam, saat untuk kita udah panen dan kita kutip telur, kalau tak diberi pupuk dan diberi gandum dalam masa tak lewat 72 jam, dua-dua ini akan hapus. 27 jam ya? 72. 72. Oh kebalik. 72 jam. 3 hari. 3 hari. Kita jangan hitung hari. Kerana kita main game Jam. ikutin jam. You mula jam berapa, itu hitungan 72 jam. Faham tak? Kalau hari itu beda. Hari itu hari dari siang sampai malam pun hari yang sama. Kalau ikutin jam beda. Begitu. Okey? Faham ya? Ikutin jam ya, bukan hari ya. Clear? Alright? Apa-apa soalan? Sini. Dan setiap akun maksimal tadi saya bilang 700 sahaja. Kalau nak tambahan, akun kedua. Okey, begitu ya. 700 ekor. Iya, semua ayam betina. Ya. Iya. Udah pasti bertelur ya. Okey, apa-apa soalan lagi? Oto, dan sini. Yuk, kita lanjut. Lanjut ya. Untuk ada dua jenis permainan begini. Kesimpulannya begini, bedanya begini. Untuk pertanian ialah setiap 3 hari dapat profit. Hasilnya gandum. Okey, ini ialah untuk permainan pertanian. Kedua, pembekal telur. Okey. Ini 2 hari. Okey. Ketiga ialah telur penambang. Bedanya setiap hari. So, itu terpulang kamu. You want daily profit 2 days sekali atau 3 hari sekali, terpulang kamu, terpulang modal kamu. Kita tak butuh pasar. Bukan seperti dulu, oh you kena beli paket ni, kena beli paket ni, kena beli paket ni, tak perlu. Okay? Alright? Ada apa-apa soalan tak di sini? Any question? Yes? Untuk ladang ayam itu ada transaksi jual belinya apa tidak? Apa cuma beli ayamnya saja atau masih ada beli ladangnya? Saya belum sampai. Oh. Ada apa soalan tak? Okay. Bagus. Nah, itu saya yang bilang ya. Yuk, teman-teman, kita ekosistem ini sehat kenapa? Setiap produksi ya hasilnya tak perlu tak butuhkan perusahaan yang beli buyback. Kalau tunggu perusahaan yang buyback itu memang tak akan lama.
Tapi kita punya ekosistem semua, setiap orang yang hasilkan dia punya hasilnya, ada siap sedia dua pembeli yang beli. Kenapa? Ini kan pembekal telur dia tak jadi petani, tapi ayamnya butuhkan apa? Gandum. Jadi dia kena beli daripada si petani, betul tak? Dan lagi pun ini penambah ni investor yang modal lebih besar, dia nak profit setiap harian, dia tak nak jadi petani, dia tak nak jadi pembekal telur, tapi dia butuhkan roti. Roti itu hasilnya gandum dan telur. Ya, beli dari pasaran. Maupun si petani dia tak suka jadi ayam, tak suka jadi bapa ayam. Jadi dia butuhkan telur dia untuk buatkan roti untuk jadi penambang. Betul tak? So setiap si pemain yang jual soalan kamu ada dikena 5% pajak. Orang yang beli tak ada. Faham tak? Jawapan kamu? Tepat? Belum. You tanyakan ada orang yang jual kena ditolak 5% daripada profit. Oh iya. Orang yang beli tak perlu. Okey? Faham ya? Orang yang beli gratis, yang beli pada harga itu. Tapi yang sudah jual dia akan ditolak 5% ke perusahaan umpama profit. Okey? Clear? Orang yang jual sahaja. Jangan bilang, kenapa Pak ditolaknya? Ini kurang kan? Itu pajaknya. Okey? Bapak, faham ya? Ibu? Maria? Clear. Clear ya? Apa soalan di sini? Bedanya di sini setakat ini ialah hasil profitnya bentuk NST dan NST. Itu bedanya. Any question? Apa lagi? Jadi kalau penambang itu habis 100 hari nggak dikasih makan roti, nggak mati kan? Mati. Nanti. Iya. Saya tak tahu kemudian saat kita sudah memiliki lebih banyak penambang, siapa yang paling tertinggi penambang pada bulan itu akan dikasih tambahan harian profitnya. Okey, ini belum lagi ya fungsinya. Baik. Untuk secara rata-rata, okey, untuk pembukaan untuk undang. Okey, jadi pemain ini kan kemungkinan teman yang pertamanya pun bingung. Dia bingung. Presentasi pun rojak. Ya. Kan? Dia bingung. So, secara rata-rata profit untuk si petani 35% berapa hari? 3 hari. Setiap kandung. Kena bilang begitu. Okey? Daripada profit pembekal telur, sebiji telur berapa hari? 2 hari. 2 hari. hari. Satu biji telur profitnya. Rata-rata ya. Keren ya. Dan untuk penambang berapa hari? 1 hari. Setiap hari. Bukan satu hari saya tak nak. Gitu. Tiap-tiap hari saya mau, Tiap hari-hari mau. Okey, 100 hari. Profitnya rata-rata ya. Okey, ini bagaimana hitungan dia di sini? Mengerti tidak bagaimana hitungan? Belum tahu. Nak paham kan? Tak mau paham? Paham. Mau paham? Kenapa? Okey, baik. Okey, bagus. Ini ya. Hitungnya begini. Okey, nah di sini ya. Ini sudah paham ya? Sudah. Nah, untuk kos benih, tadi saya catat benih kosnya berapa? Sudah lupa. 1 Hah? untuk dapat roti kan? Saya tanya, sorry, benih Pak. kosnya berapa? Nol. Merah 0,5. 0,5. Ini kena beli rotan ni. Pupuk. 1. Ini kos kan? Tak akan naik, tak akan turun. Jadi, kos gandum kamu berapa? Ini hitungannya. Begini. Ini catatan. Ini kali pertama, kamu kena diisi tanam benih dan pupuk. Ya. Tunggu 3 hari. Ini kamu panen gandum, betul tak? Untuk kali pertama. Saat kali pertama, tak perlu tanam benih, hanya tanam pupuk. Kena tunggu 3 hari, lagi panen gandum, betul tak? Ini hanya perlu tanam pupuk juga. Ini kali ketiga, 3 hari. Benih dan pupuk. Iya, pandai sekali. Dan pupuk. Berarti satu benih itu kena dibahagi 3. Ya, bagi 3
baru kos kamu jumlahnya 0,16. Betul tak? Salah? Nak cuba cek, mungkin saya salah. Tak nak cek? Betul? Betul. Betul. Ini 1,0 tetapkan pupuk. Berarti kos satu gandum 1,16. Ya? Setakat ini harga pasaran gandum mengikut permintaan rata-rata $2. Bukan 23. Rata-rata lah. Rata-rata. Saya hitung rendah, you tak bisa marah saya. Saya hitung tinggi, tadi tak 2,3, kamu pula bagi saya. Oke. Oke, $2. Jadi profitnya begini, hitungannya begini. Ya. Untuk yang telur, ayam. Satu ayam 20 NSC, betul tak? Betul tak? Saya tak bilang sekali lagi ya. Saya pernah dengar teman-teman bilang NCS. Saya bilang ke dia, dia lagi bilang ulangi NCS. NCS, zoom dong. Saya bilang Pak, NSC. Oke Pak. Nah ini sempurna lagi NCS. Ini NSC ya. Oke. Kan dia hidup selama 66 hari. berapa hari telur? 33 kali. Jadi ini dibahagi, karena ini ayamnya bisa mati, betul tak? Jadi berarti kos kamu 20 bahagi ini 0,5. 0, hah? 60 sekian ya 61. Oke, 61. Ini ayamnya butuh apa? Itu gandum. Gandum makanan. Kalau kamu buat pertanian sendiri, kamu kena gabung 1,16, betul tak? Berarti satu telur kos kamu 1,77, begitu, betul tak? If you buy from market 0,61 tambah $2. Berarti telur kamu 2,61, betul tak? Ya. Setakat ini telur pasaran rata-rata $3. Ini profitnya. Ini profitnya akan beda. Dia tak fix ya. Mengikut permintaan dan supply. Ya. Mungkin akan naik, akan turun, itu mengikut pasaran. Tapi rata-rata begitu. Alright? Okay? Nah, untuk penambang, miner. Untuk miner ini, penambang ini, dia beda sikit dengan pertanian dan peternak ayam. Bedanya apa? Yang pertama, dia harus bayar izin 1000 NSC untuk permulaan kali pertama. Jadi 1000 NSC itu maksimal 50 penambang. Sekali sahaja, one time only. You don't have to pay anymore. Faham? Sekali sahaja. Untuk maksimal 50 penambang. Itu izinnya. Faham? Kedua, syaratnya ialah yang harus siap 100 roti baru bisa mulain daripada saat itu. Kalau dia tak tepat ini, tak kerja. tak akan dapat hasil. Okey. Nah, di sini. Daripada profit penambang, hitungan telur dan gandum. Ya, ini 100 kan? Ini berarti gandum tambah telur, betul tak? Ya. Ini ialah 2,0 tambah 3,0, betul tak? Jumlah 5,01 roti. Dia butuh berapa? 100. Berarti jumlah modalnya 500 NSC. Rata-rata satu hari ialah 1,5% hingga 2,5% setiap harian. So, untuk hitungan kita ambil 2%. Jadi berarti 500 hitung 2%, dia terima setiap harian 10 NSC setiap hari untuk 100 hari maksimal. Dan 10 NSC ini kalau dibagian dengan setiap harian kos roti itu 100%, betul tak? Betul tak? Ini hitungannya. Okey? Okey? Faham kan? Nah, coba. Maria, faham tak? Jennifer Lopez?
Faham tak? Masih menyerap. Rata-rata begitu ya. Formulanya begitu. Itu tak ada pusing. Tak ada pusing. Okey. Ada 10 NST. Ada apa-apa soalan di sini? Ibu? Kalau yang jualnya semua ada profit. Pasti ada profit you baru bisa jual kan? Kalau tak ada profit kenapa you nak jual? Betul tak? Izin tak bisa dijual. Itu hanya untuk selain izin penambang sekali untuk 50 penambang. Ya, tambahan 50 itu yang seterusnya kena bayar 500. Tambahan 50 setiap 50. Itu saja. Terpulang modal kamu. Tak ada batasan. Hanya butuhkan ini. Ini satu penambang. 100 biji roti, satu penambang. Dan 2 penambang, 200 roti. 3 penambang, 300 roti. Okey? So, sekarang soalan. Bro, you tahu kan saya kaya, betul kan? Saya sekarang nak invest 10,000. Berapa saya nak profit harian? Okey. Mana kamu jawab? Saya dah 10, saya nak invest 10,000. Saya tak nak mengerti semua berapa profit. Terus kasih saya jawapan. Berapa profit saya setiap harian? Bagaimana kamu hitung? 100 NST. Hah? Kenapa 100? Karena 1010. Hah? Untungan yang 1,010? untungan yang Apa itu 1,010? untungnya harus ada dong. Bukan. 10.000. Gimana desainnya? Betul kan? 10,000 invest, modalnya begini. Kena yang pertama tolak 1,000. Itu izin. Sisanya 9,000 ini kena dibahagi 500. Ini kos roti. Tuh, hitung dia 9,000 bagi 500 berapa? Hitung ya, kalkulator. Jangan malas. Coba bantu saya hitung. 18. 17? 18. Ha. Dapat 18 penambang. Ini 10 NST setiap hari. Berarti 180 NST. Ini dikali 100 hari. Wow. Wah, luar biasa ya. Ini jawapan dia. Wow. Nah, 100 hari berprofit 8.000. Duit semua tuh. kasih rehat 5 minit. Saya pun macam telur capek. Diam telur. Ini soalannya ya. Okey. Paham kan? 18.000 100 NST. Ada apa-apa soalan? Untuk 100 hari itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan 10 hari. 3 bulan. Okey. Nah, ada soalan lagi? Siapa ini kali jawab tepat saya kasih hadiah. Kalau udah habis 100 hari bagaimana? Bayar Hah? pajak. Pajak berapa? 5%. Siapa omong ada pajak sini? Tadi presenter ada omong pajak. Oh, no, bukan. Invest Setelah lagi. satu Kalau udah hari habis, itu? invest lagi. Beli jin. Saya nada begitu. Bukan. Saya. Bagaimana soal jawabannya? Kalau udah sampai 100 hari, Withdraw. bagaimana? Uang saya bagaimana? Withdraw. Udah BEP? Balik modal? Ataupun bagaimana? Lebih. Atau bagaimana? So, ini kan pusingan pertama, betul tak? Betul. Pusingan kedua, dia kan udah dapat 18,000, udah profit 8,000, 10,000 balik modal, betul tak? Ya. Betul? Nah, ini kan 100. Betul tak? Yang kedua. Okey? Dia hanya butuhkan ini. beli roti lagi. Jadi kalau ini kan 500,
You kena kali dengan ini. Dah kali dengan 18. Ini kena ikut dah. Jangan hanya sebab setiap 100 untuk satu penambang. Kalau dia ada 18 berarti kena dihitung dengan 100,800 biji roti. Bukan 100 roti untuk 18 penambang loh. Okey? Yang ini 100 roti kena dihitung dengan 18 penambang. Itu kosnya saja. Hitung juga 500 hitung 18 berapa? Hitung, bantu hitung. Jumlahnya berapa? 9.000. Hah? 9.000. Cost roti. Tapi profitnya kali kedua profitnya lebih gede. Kenapa? Dia ini tak perlu lagi. Izinnya tak perlu lagi ya. Iya. Berarti tinggal beli roti doang. Iya, siapin roti dah, tak perlu bayar pajak. Izin cuma sekali. Sekali seumur hidup. Berarti kalau mau tambah baru bayar lagi. Misalnya lebih Tambah dari 50 penambang, kita mau nambah. Itu maksimal udah kasih 50. Bukan, itu setiap penambang itu kena lihat berapa roti kamu siap. Tapi itu maksimal 50 penambang itu izinnya. Lesen untuk sebanyak 50 penambang. Tapi berapa penambang? Hasilnya berapa roti kamu. Dan roti itu kena hitung pasaran gandum dan telur. Kalau itu naik maupun 10,000 yang sama, tetapi dia akan kekurangan penambang. Kalau gandum dan telurnya turun, dia akan tambahan penambang. Begitu bedanya. Jelas? Jelas kan? Nah, ini profitnya. Kalau hitungannya sama lah, cost roti, ya, you understand? If the price of the bread is the same, one bread is $5 times 100 is 500. So the second round is also the same. So you get the same, but you see the profit. Third sama, fourth sama, tak ada batasan. No expiry date. Faham? Si penambang tak perlu bayar pajak lah. Tetapi saya tadi omong, yang ini bedanya minor. Permulaan sebelum dia bisa mulai, dia kena bayar izin dulu. Tak seperti tanah dan ayam. So, penambang itu memang mesti 50 penambang. Kalau misalnya Tak, kita itu terpulang modal kamu. Oh, macam tuh. Kalau Kan misalnya setiap kita- penambang itu 500 untuk hasilkan roti. Betul tak? Depends how much you have. Your cost for one operator at that time is 500 for one penambang. Tapi you ada 1,000 izin tak? Tak ada, tak perlu omong. Iya. Next, tanam jadi ibu ayam. Itu saja. Itu saja. Tadi saya bilang penambang itu beda sikit syaratnya, dia kena bayar izin pendahulu. Dan dia kena siapin 100 biji roti dan tak perlu tak perlu kasih dimakan. Itu operator sendiri tahu bisa ambil makan otomatis. Dia lapar dia makan 1 biji roti cukup. Tak perlu makan nasi lemak. Tak perlu beli aqua, Coca-Cola tu tak perlu. Ya? Tak perlu buat kopi jual Milo, tak perlu. Okey. Dan ini semua hasilnya kena dikutip manual ya. Tak ada otomatis ya. Ikutin jam ya. Bukan ikuti hari ya. Kalau you tak kutip gandum, you tak panen dia tak akan tumbuh lagi. Ayam, you tak kutip telur, ayam tu tak akan bertelur lagi. Penambang you tak kutip penambang you akan henti tak kerja. Itu saja. Penambang itu beda ialah you kutip NST, tak perlu kasih diberi makan, tak perlu klik, hanya kutip hasil NST dia saja. Faham? Faham? Okay? Faham kan? Faham kan? Masih bingung? Nak rehat kan? Oke, saya tanya. Ya, sebentar. Ya. Ya, apa? Jadi kita nih ambil contoh untuk penambang, ya kan? Tadi kau bilang kan ada, apa namanya investor 10.000. Nah, dia kan penambang itu kan kita yang ibarat kita punya perusahaan ya, company ya kan? Kita yang punya izin.
Nah, dia downline ke kita kan gitu kan modal. Nah, bagaimana cara kita untuk downline kita itu kita jelaskan untuk kita kan sudah successful dong, successful. Untuk kita sebagai yang punya izin punya apa? Gimana cara membaginya itu mendesainnya itu seperti apa? Orang kan invest, masa invest semua keuntungan itu udah bagi kita kira gimana? Memang kita kasih dia semua untuk successful kita gimana tuh desainnya? You punya? Tolong sekali. Kita kan yang punya company, anggaplah kita punya company, kita beli izin, ya kan, yang 1.000 itu kan. You beli izin. Atau you terus- ambil contoh saya. Ya. Saya teman kamu. Nah, terus saya sebagai investor saya ini harus 10.000 nih. Saya Ya. nggak mau main, saya nggak ngerti. Ya. So you handle, Ah, you manage. dia handle Ya, sama oke. ya kan, saya Ah, percaya. itu terpulang kamu. Nah, gimana Berapa? cara? Itu you kena klik data akun dia atau you kena paham. Itu teman kalau nak terus kasih uang 10, you kena paham. You betul-betul paham ah. Sekarang you sudi, you rela kasih saya uang ah. Bukan Yeah. saya omong tak jelas, you Invest, yeah. suruh saya kontrol ya. Yeah. You kena jelasin betul-betul. Kalau tidak satu hari lain teman, kemudian dia bertemu dengan Pak ini, Yeah. dia bilang dia mengerti, dia omong kenapa dulu you tak bilang jelas dengan saya? Iya. Itu you kena clear dulu. Kalau dia sudi, lebih baik black and white. Iya. Yep. Betul. Dia control dan you kena sendiri hitung berapa yang kamu sudi kasih dia profit setiap hari. Itu Ya. terpulang kau. Saya tak bisa Ya. tetapkan untuk kamu. Itu terpulang kamu. Jangan kasih semua. Ya, karena kan bagaimanapun juga kita harus buat satu yang menarik gitu kan, sehingga dengan kita itu senang mau percaya sama kita. Investor ya. Profit. Bagi hasil gitulah. Ya. Ah. Dia bilang Kalau bagaimanapun saya kita pertama ialah kita punya seluruh ekosistem dulu kamu kena faham. Kamu percaya tak ekosistem ni? Semua pay people. Ya. First thing. You trust first or not? You believe or not? You understand first or not? You need to understand. Kamu kena faham dulu seluruh itu ekosistem. Kamu kalau tak yakin janganlah. Saya tak paksa kamu. Betul tak? Saya bukan paksa kamu. Sekarang saya hanya berkongsi ini saja. Profit ini ya perusahaan untuk kamu. Kamu lihat bagaimana kita bisa diskusi. Itu saja. Kan? Jadi kita ada paket. Ini yang untuk permainan sebegini. Saya nak kasih orang faham step by step. Iya, 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 Ini betul ya. formulanya ekosistem. Hitungan bagaimana kosnya berapa, ini bagaimana datangnya. Tadi saya bilang, kamu tadi bilang, tadi kalau investor 10,000, kamu bilang 2% dari 10,000, kamu mati dong. Jadi kamu kena mengerti, beda kita punya ROE dengan ROE yang di luar pasaran, luar platform itu beda, bukan daripada modal. Kita punya ROE itu daripada gabungan gandum dan telur. Ini bukan daripada modal. Ini baru bisa hasilkan berapa penambah. Dan rata-rata 2%. Saya pun omong rata-rata. Saya tak omong fix kan. Kemungkinan satu hari 1,5, 1,8, 1,7, 2,2, 2,3 pun bisa begitu kan. Rata-rata ini sebagai hitungan. Ya. Jangan ambil foto ni, nampak Min omong 2%. Semua dengar ya. Jadi saksi ya. Saya tak bilang fix ya. Rata-rata. Okey? Average dari 1,5 sampai 0,5%. Yang tertinggi berarti 2,5. Sebab setiap hari ini kan hasil gandum telur itu saat kita jual pembeli beli kita terus terima profit live. Begitu berubah harga. Tetapi NST kena tunggu setiap hari jam malam 12. Sistem hitung semua transaksi setiap seluruh harian. Putih, gandum, transaksi gandum, telur berapa dibagi dengan berapa penambah itu baru keluar ROE. Keesokannya baru terjadi. Ya. Clear? Ya. You dengar dulu. Ini nanti dengan slow. So I faham. Ini ialah kita begini. So di luar bagaimana pula? So bagaimana kamu jelas? Seperti Bitcoin. Kamu suruh saya invest Bitcoin. Bitcoin itu kantor di mana? Siapa bosnya? Dari negara mana? Kamu tak mengerti. Tapi orang beli Bitcoin kan? Itu terpulang kamu percaya or not. But before that, do you understand or not? That's important. Betul kan? Bisa lihat ya. If you don't understand, you tak akan faham. Tak apa tu? You don't know how to explain. You tak mengerti bagaimana nak berkongsi, betul tak? Hari beda mengikut pasaran ya. Sebab rata-rata begitu. Okay, alright.
Okay, untuk pasaran bonus orang yang nak kembang jaringan, ini yang tambahan. Game is game. Ini profit itu terpulang kamu. Akun kamu tak ada koneksi dengan jaringan. Maupun kamu hanya satu petani memiliki tanah merah tapi jaringan kamu gede, itu beda lagi. Bonusnya. Kamu pemain yang besar tapi tak ada jaringan, itu pun beda. Faham tak? Profitnya beda. Tapi semua dalam bentuk NSC ataupun NST. Kalau penambang NST lah. Kamu kalau pembekal petani ni pembekal terus NSC lah. Kamu beli jual hasil kamu kan. Tapi kalau jaringan semua itu di sini. Kita ada 4 bonus ya. Referral. Pertama, referral kita yang kita semua faham ini hanya sekali kan? Betul tak? Semua yang pernah main MLM kan? Beli paket, you sponsor saya hanya sekali kan cuan? Betul tak? Paket kecil, sederhana, besar, begitu kan? Sekali. Lewat itu kena lihat omset saya kan? Kita punya referral direct, semua itu apa itu? Bukan binary ya. Kita unilevel lah, tak ada batasan. Okay? Setiap direct penghasilan belian tanah, benih, pupuk, ayam, bayar izin itu kamu akan diulangi 5% live. Saya ulangi, semua direct kamu tak kisah berapa jam, pagi ke siang, sore, malam ke, beli tanah, beli ayam, beli tanah, beli ayam, beli benih, beli pupuk, semua direct dapat 5% langsung 100%. Tak ada potongan. Dalam bentuk NSC. Tetapi untuk syarat bonus ini marketing, kamu butuhkan satu tanah merah. Kalau beli ayam 700 ekor pun, kamu sponsor siapa pun, 1 sen pun bonus pun tak akan terima. Itu syarat pertama. Ataupun kamu bayar izin 1,000 NHC baru buat jaringan. Ataupun beli satu tanah merah. Untuk Rail, bonus ini, marketing. Okay? Apa-apa pertanyaan? Ya Pak? Bingung kan? Dah pernah dong? Jadi kalau sampel ya, ini saya punya member nih. Hah? Sampel. Kuat sikit, Mariam. Ini level 1 gitu. Nah, Level baik. 1 gitu kan. Lepas tu nanti kita punya level 1 tuh ada lagi kat bawah banyak. Ya. Nah itu kalau tak Itu you nak kan? mau lah. Okey, saya minta buat untuk kamu tadi. Boleh masuk. Ini sudah catat satu level saja generasi. Berarti yang bawah tak ada apa lagi? Bawah you nak lagi ya? Okey, you catat lagi satu bawah. You saya sponsor bawah tu. Tak ada generasi satu saja. Generasi satu. Cuma satu saja. Offset tim dapat dah. Itu Offset itu nanti. Ini sponsor. Okay. There's nobody perfect lah. Tak ada perfect plan di dunia ni. Lagi nak repeat, lagi nak 2 generasi. Minggu depan you datang kantor tutup. Nanti you lihat saya jual nasi lemak. Nasi lemak bungkus kawan-kawan. Bukan lagi konsultan. Kasihlah profit cuan sikit kasih perusahaan. Tak cukup kah berulang kali? Lagipun you boros 100 pun company bayar 100. Pada potongan jam setengah itu, company apa kita tak perlu biar 80 you ambil, 20 masuk game. Betul tak? Beli produk E-point. Betul tak? Tak perlu. Ni semua 100. You nak cari semua. Kan? Betul kan? Fair kan? Nah, generasi kedua lagi. Nah, tak perlu. Okey? Nah, ini nak grup. Soalan ibu. Grup ini itu bergantung peringkat kamu. Okey? Peringkat itu ada 6. Yang pertama sekali kamu butuh sponsor 2. Sponsor 2 itu tak perlu. Dia ayam kah, dia tanah kah, dia penambang, tak perlu. 2 minimum. Dan gabungan yang semua sekaligus sudah sampai omset 1,000, kamu sudah naik peringkat 1 dan lewat itu omset tambahan 2%. Setelah capai dulu ya. Bukan hitungan 1,000 omset dapat 2% ya. Bukan ya. Kamu butuh naik, perlu naik ini. Harus naik peringkat 1 dulu. Baru qualified kan? Betul kan? Okey. Dan peringkat 2
Direct 2 L1 maupun indirect L1. Beda jaringan. Cucu kamu, cucu cicit kamu. Tapi kena beda jaringan. Okay, alright. So, gabungan omset akumulasi 10.000, lewat itu 3%. Dan seterusnya. Kalau sama peringkat, you dapat 0,5. You dari peringkat 3, saya biar itu fungsi sudah hapus. Ini bonus sama level 0,5. Kalau you peringkat 3, saya peringkat 3. Saya downline kamu. Seluruh jaringan saya, you dapat 0,5 setiap saat. Peringkat 2, 1 tak ada ya, no ya. Kalau beda peringkat, you dapat selisihnya. Itu saja. Okey tak? Okey. Ini kalau untuk orang yang sudah bisa buat jaringan, dia faham kan? Ya. So, ini tak ada batasan generasi ya, sayang. Semua ya, infinity. Tak butuhkan generasi lah. Okey? Maupun sampai 100 generasi pun kamu makan semua. Okey? Puas kan? Puas? Okey, keren. Ya. Ini dalam bentuk NHC juga ya. Nah, ini yang paling akhir matching. Matching ini berarti you sponsor direct kamu yang udah jadi penambang. You bukan lagi. For example ya, akan marah saya lah saya. Nanti dia marah saya. Kami bilang saya tidak jadi penambang. Saya punya sponsor, saya bukan penambang. So sebenarnya penambang direct semua setiap harian kan dia dapat ini. Saya dapat 5% dalam bentuk NST. Ya, Bu? Okey, cukup tak? Setiap harian 5% dalam bentuk NST. Okey. Kalau ada peringkat di bawah ada penambang, kamu bisa cuan juga semua. Okey. Daripada peringkat 3 sama peringkat itu dapat 0,5 seluruh grup sehingga yang ada bawah yang lebih tinggi ya. Kalau you dengan saya peringkat 3, bawah saya ada peringkat 4, sudah hapus ya. Ya, bukan seluruh ya, tapi tak ada batasan. So cepat-cepat naik ke peringkat 6. Nak kan? Ya. Nak. Nanti lihat ya. Sudah habis. Sabar. Okey. Pak, ni nak kerusi kan? Tak Jadi perlu. sakit ni. Tak perlu. Okey ya. Right. Ada apa-apa soalan habis? Bonus marketing. Ada apa-apa soalan bro? Solusi kita buat paket ni kerana ada investor yang tanya. Ini Okay, dia, bro. ini dia yang buat. You orang buat ini kan? You pasti lebih faham. Jadi kadang saya investor ke pulangan maksimal lumayan tu bagaimana? Yang ini dia punya apa itu breakdown. Rinciannya di sini. Okey, rinciannya di sini. So, yang ini dia gabungan semua game. Dia jadi petani, dia jadi pembekal telur, dia jadi penambang. Yang paling lumayan. Karena dia kosnya beda kan? Kalau gandum 1,16 dan telur 1,77 kan? Kan? Nah, yang ini. Dia permulaan dia beli tanah merah, tanah hitam. Nah, bidang sekarang ini nilai 1,200. 7 kalau 6 bidang 7,200 kan? Dari waktu itu 2 hari kemudian dia beli ayam 60 ekor. Ini gandum, dia akan hasilnya dia kena beli gandum itu kan dibeli makan kan? Ya benih ya, ini benih ya dengan pupuk kan? Betul kan? Untuk 6 bidang, setiap bidang tu 30, betul kan? So untuk 3 hari dia terus beli. Okey, 540. Okey? Dan juga izin penambang. Ini kos yang dia butuh siapin. Cepat siap kau tiao. Okey, betul kan? Cepat siap kau tiao. 179 juta, betul lah? Okey, nah, ini saat dia mulai ni, hari kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh, semua gandum dan telur yang diproduksi, dia bisa sudah lahir satu penambang. Sudah cukup buat 100 roti. Ya, jadi dia sudah miliki satu penambang, betul tak?
pada setiap 4 hari seterusnya dia tambahan satu penambang setiap 4 hari. Okey? Dia tak beli dari pasar, dia sendiri transaksi sendiri. Gandum dia panen, dia simpan, telur dia ada yang buatkan roti itu sampai 100 roti jadi penambang. Begitu. Prosesnya begitu. Ya. Pada hari ke-27 keseluruhan penambang si pemain ini ada 7. Jadi rata-rata 10 NST setiap hari. Berarti 7 penambang setiap hari 70. Betul tak? Hari ke-8. Tapi kan si penambang pertama udah mulai setiap hari kan? So gabungan sehingga pada hari ke-27 jumlahnya 750 NST dia udah ROI. Daripada hari yang ke-7 dia udah dari penambang yang pertama. Faham tak? Daripada penambang yang pertama kan? Betul kan? Dia udah raih NST kan? Betul kan? Sehingga hari ke-27 jumlahnya 750. Dan setiap hari gabungan hasil dia 70 NST dan 74 NST daripada hasil gandum dan telur dia jual ke pasar. Profitnya 145 rata-rata. Itu balance. Setiap hari. Untuk seterusnya sisanya berapa? Si penambang itu ada 100 hari, betul tak? Tanah pasti lebih tak cukup sebab 63 hari saja kan. So setiap hari itu 145. Ini hitungannya. Dan profitnya begini. Nah, total sebesar 13,000 dan 68 bidang tanah itu akan kecil. Lagi jangan lupa ya, tanah itu 7,002 masih aset ya. Belum masih dijual ya. Hanya kita hitung profitnya saja. Ini. Ya, kalau dia tak henti, dia akumulasi belum penambang ya. Sehingga dia hari 54 jumlahnya ada 20 penambang. Setiap harian bedanya lihat 2005 dengan 750. Dan setiap harian sebesar kemudian yang hasilnya 275 profitnya setiap hari. So itu proposal. Yang tadi Pak tanya, ini salah satu. Ini proposal. Tapi you percaya, you faham kan? Game ini. 27 hari. You bagaimana jelasin? You tak bisa faham, you tak bisa jelasin. Dan you tak bisa jelasin, dia tak akan keyakinan. Ini yang lebih gede lah. Nah, setakat ini saya ingat saya tak perlu lanjut terlalu besar, nanti kamu semua pusing makan Panadol. Ya, ini setakat ini bisa faham ya, sini semua. Game ini you try dulu. Yang pertama, kamu mesti cuba dulu. Belum cuba, belum tahu. Sudah cuba, hari-hari mau. Alright, cuba dulu, ya. Okay. So, yang ini. Nah, sini. Inilah semua teman-teman nak lihat sini. Ini peringkat 4 ya. Peringkat 4 saat kamu udah capai peringkat 4, berarti kamu ada 2 peringkat 3, betul di bawah. Minimal 2, betul tak? Di bawah peringkat 3 itu ada 4 peringkat 2, betul tak? Di 4 peringkat 2 itu ada 8 peringkat 1, betul tak? Ya. Itu bedaan bonus referensi dan beda peringkat jumlah akumulasi 162 juta. Ya, sini ya. Nah, terus ini belakangnya 000 semua saya hapus ya. Ada angka-angka itu saya kasih down figure 160 juta akumulasi. Setiap harian daripada hasil pasti ada teman-teman yang jadi petani, pembekal telur, penambangan misalnya kan. Rata-rata 12 juta setiap harian. Cukup tak? Cukup. Cukup. Sure. Sure. Wah, begitu hebat. Itu yang bawah kurang lagi tuh. Itu tahunan. Oh, itu Ini tahunan 4,4 miliar. Cukup. Oh, cukup. Belum akumulasi. Oke lah, ini Ibu, ini Maria 12 juta. Oke, siapa yang nak lebih gede? Peringkat 5 86 juta setiap harian.
Itu bukan dia. Dia 12 juta cukup. Yang sisanya kasih kita lagi. Kasih upline. Coba upline-nya. 86 juta setiap harian. Okey, kalau you capai peringkat 5. Okey, tadi peringkat 4 12 juta, ini berapa kali lipat? Cukup tak 86 juta? Sementara cukup itu. Sehari ya. Sementara cukup ya. Oh, ini orang memang tak jujur ya. Sementara cukup. Siapa bini kalian? Hati-hati ya. Sementara cukup ya. Sementara you paling cantik. Sementara ya. Ini saya keluar tu beda ya. I love isteri saya bodoh. Okey, begitu ya. Taklah, yang cantik lah. Okey, Jennifer Lopez. Peringkat 6, 171 juta setiap harian. 10.000. Cukup tak? Kurang. Kurang ya? Kurang lebih lah. Dah lebih banyak? Dah lebih banyak lagi? Peringkat 12 ada? Belum? Batasan? Peringkat 6. Okey? Inilah kita punya income ya, projection ya. Okey? Sekarang pasti ada teman-teman tanya banyak soalan, banyak sekali. Peringkat ni dapat cuan berapa, peringkat ni cuan berapa, berapa ni. Kita dah buat siap penuh, ya, complete. Okey, ada apa-apa soalan? Yang ini dah nak habis sehingga 31 Disember. Ini promosi kita untuk kita punya group, ya. Ke Korea. Siapa pernah pergi ke Korea? Jepang. Jepang? Jepang. Korea? Tak pernah. Level berapa? Masih afirmasi. Hah? Masih afirmasi. Masih? Jepang. Impian. Jepang level berapa? Honeymoon bukan. Bali saja bawa. Tak bawa Korea honeymoon. Oh, Korea lebih cantik. Korea dingin. Itu di punya bahasa susah. Annyeonghaseyo. Nak pesan makanan pun Annyeong. Bilang dengan tim, bicara diskusi nanti. Begini omsetnya. Dan ini kita punya apa itu? Syarat-syarat keputusan ini. 这个你有吗？这个有，你明白吗？比方这个本。有，然后所以你要记得，因为kerana set ya untuk ke apa itu capaian ini dihitung dari bawah ya, bukan dari atas ya. So banyak leader ada banyak teman-teman bingung ya. Dia ingat dia leader, dia sponsor satu leader, ini leader yang kerja tapi dia akan layak juga. Itu salah, tak beradil ya, tak adil ya. Jadi kita hitung omset dari bawah. Ya, seperti begini ya, seperti begini. Nah, lihat. Ini kan saya. Ini kan teman saya. Tengok, ini di bawah dia. Bukan saya. Tapi saya dari sini, saya ada. Dan lagi satu simulasi begini. Nah, begini. Kan? Ini begini. So, cuba lihat. Ini, cuba faham. Kira-kira qualification tu bagaimana? Dari hitung. Kita offset tu dihitung dari bawah. Siapa titik yang terdekat itu layak. Bukan orang leader yang duduk diam-diam dekat rumah main Facebook itu layak tak? Ya, baru adil ya. Betul kan? Ya. Okey, faham ya? Okey. Alright. Terusnya ni ada 5, kita dah buat 5 ini habis. Begini. Dapat apa persoalan? Di sini sebelum saya buka itu sesi kedua live kita punya game, nak berkongsi sikit bagaimana kita main game. Nak ke toilet? Ya. Kita minta. Ini sudah selesai. Dapat nak pergi toilet? Ya. Nak pergi toilet ibu. Mau kopi, mau minum. Jadi 5 minit minum.